1 minggu yang lalu saya sempat memposting satu polling untuk teman-teman viewer maupun subscriber channel ini untuk lihat apakah teman-teman di sini ada yang mempunyai kripto atau tidak. Jadi pollingnya ada 3 pilihan, fokus ke saham saja, ada beli saham dalam kripto juga saat ini, atau saat ini sudah pindah semua full ke kripto. Dan yang vote ada hampir 2.000 orang, jadi 1.900-an. Dan paling banyak votingnya itu adalah banyak yang fokus di saham saja. Dan 26% ada yang sudah mempunyai saham dan mulai membeli kripto juga. Dan ada 8% saat ini sudah tidak fokus di saham tapi sudah mulai mungkin semua dana yang dia punya sudah masuk ke kripto. Kenapa saya bertanya seperti ini atau bikin polling seperti ini di channel saya? Ada beberapa bertanya, apakah saya akan membahas saham koin kripto di channel ini? Memang untuk video ini saya akan coba membahas sedikit tentang kripto. Apabila teman-teman sudah ikutin channel ini terus, beberapa bulan lalu saya sudah mengatakan bahwa saya memang sudah mulai mempelajari tentang kripto. Walaupun saat ini saya masih sangat awam tentang kripto ini. Dan saya juga sudah mulai membeli beberapa kripto. Walaupun dengan jumlah yang kecil, dan untuk mindsetnya saya berbeda dengan trading di saham. Untuk di saham saya fokusnya trading, cuma ada beberapa yang saya investasi sahamnya. Sedangkan untuk di kripto saya fokusnya murni untuk investasi. Kenapa baru beberapa bulan saya mulai mempelajari tentang kripto? Pada sebelumnya, pada saat awal-awal tahun 2021, hype kripto itu sangat tinggi, mengalahkan saham, sehingga pada saat itu banyak yang malah menjelekkan saham karena saham sedang turun terus, sedangkan kripto pada saat itu naiknya sangat tinggi. Tapi pada saat itu saya tidak mempedulikan kenaikan dari kripto. Mau naik berapa ribu persen, mau yang dari 1 juta jadi berapa ratus ribu juta dan lain-lain, saya memang saat itu tidak peduli. Karena memang pada saat itu saya fokusnya ke saham. Tapi kenapa baru beberapa bulan ini pada saat kripto mulai bergerak sideways dan saat ini mungkin mulai bergerak turun saya baru mau mempelajari? Karena kita semua tahu hype-nya karena ada istilah metaverse. Setelah perusahaan Facebook mengubah nama perusahaannya ke Meta. Satu baru banyak yang membahas tentang masa depan yang arahnya akan ke metaverse atau minimal disebut virtual reality. Jadi bisa saja kita di masa akan datang akan fokusnya ke virtual. Jadi mungkin kita bisa lakukan semua aktivitas di rumah, tapi kita punya avatar di dunia virtualnya. Tapi saat ini memang ini baru rencana. Jadi terima atau tidak terima, saya lihat memang masa depan arahnya akan ke sana. Karena itu saya mulai mempelajari. Tapi saya bukan mempelajari atau membeli kripto ini untuk trading, untuk berharap dapat profit tinggi dalam waktu dekat. Karena saya lihat pergerakan kripto, walaupun apapun koinnya atau kriptonya, pergerakannya memang akan bergerak sangat fluktuatif. Cuma memang setelah lihat ada banyak perusahaan besar juga sudah mulai masuk ke bidang ini atau ke dunia ini, berarti memang kita harus mengikuti. Jadi saya juga beberapa bulan ini mulai mempelajari, walaupun sampai saat ini juga saya masih banyak yang bingungnya. Mungkin teman-teman juga lebih tahu daripada saya, lebih ngerti daripada saya. Karena saya benar-benar sangat awam dengan dunia ini. Tapi tetap saya pelajari terus karena saya lihat masa depan harusnya ke arah sana. Dan apabila teman-teman tanya apakah sekarang di channel ini juga saya akan fokus untuk akan membuat beberapa video tentang kripto, harusnya tidak. Mungkin ini cuma satu video yang memang saya opening untuk arahnya ke sana. Tapi apabila benar-benar saya mau membahas pergerakan kripto, saya akan bikin channel baru. Jadi bukan di channel Trading for Better Life ini. Karena channel Trading for Better Life saya mau fokus ke saham. Tapi memang ini baru rencana untuk membuat channel baru. Karena saya juga masih bingung di channel baru apa yang mau saya bahas. Padahal ilmu saya atau pengetahuan saya di kripto juga masih sangat kecil. Tapi jika saya pelajari tentang pergerakan di grafik, menurut saya
pergerakan technical analysis untuk kripto juga hampir sama dengan saham. Malah menurut saya pergerakannya lebih bisa kita analisa daripada saham yang pergerakannya selain grafiknya, selain pergerakan dari buy dan sell, banyak sentimen yang sangat gampang mempengaruhi pergerakannya. Contoh di saham kita lihat, oh ini udah disupport kuat, harusnya bisa rebound, tiba-tiba ada berita negatif, langsung bergerak turun. Atau saham sedang downtrend, tiba-tiba karena ada sentimen negatif, apapun itu, bisa-bisa langsung bergerak downtrend. Atau yang saham sedang bagus, tiba-tiba kalau berita right issue, dan sebagainya, langsung pergerakannya sangat turun. Dan untuk di kripto ini juga banyak kripto yang disebut di sana itu coin micin. Itu juga memang saya tidak akan pelajari, sama seperti saham. Saya juga tidak pernah membahas saham-saham gorengan yang tidak jelas, yang memang sulit dianalisa. Bukan berarti teman-teman tidak bisa beli. Teman-teman mau beli juga hak teman-teman, tapi saya pribadi juga saya tidak fokus ke sana. Sekarang saya akan coba kasih contoh beberapa pergerakannya. Untuk Bitcoin, ini yang saya pakai ya USDT. Bitcoin memang secara grafik trennya sudah mulai bergerak downtrend. Jadi saya tidak akan bahas untuk support dan lain-lainnya karena memang saya di sini tidak akan menganalisa pergerakannya, tapi kita lihat arahnya. Memang Bitcoin saat ini sudah mulai turun, sehingga apabila teman-teman memang rencana untuk investasi pada saat Bitcoin sudah mulai bisa nyicil di daerah supportnya. Ini Ethereum bisa kita lihat saat ini masih bertahan di garis EMA 150. Jadi berbeda dengan Bitcoin yang trennya sudah mulai bergerak downtrend, kripto ini menurut saya masih kuat di garis EMA 150. Bisa kita lihat hampir sama dengan saham, menyentuh garis EMA 150 masih bisa rebound. Saat ini juga sama, menyentuh garis EMA 150, rebound ke garis EMA 50, gagal break, turun kembali. Jadi menurut saya pribadi ini bisa saya analisa juga seperti saham. Jadi dengan indikator yang saya pakai, dengan pengetahuan saya di technical analysis, ini bisa berguna untuk saya tahu kapan saya entry dan sell. Dan ini juga membuat saya pingin sharing analisa saya tentang kripto untuk teman-teman yang memang berminat untuk membeli atau hold kripto ini. Ini saja, saya masih sering salah, saya ingin sebut saham karena memang saya tidak fokusnya di sini. Jadi untuk nama koin-koinnya juga mungkin saya ada yang salah sebut karena saya masih sangat newbie di dunia ini. Jadi harap maklum saja. Binance juga bisa kita lihat secara tren juga dia masih berada di atas garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat ini 3 top 3 kripto yang ada dengan market cap yang paling besar. 2 ini masih kuat di garis EMA 150. Bitcoin yang sudah mulai turun, tapi 2 ini masih oke. Untuk Sol juga bisa kita lihat, dia juga pergerakannya hampir sama. Jadi memang untuk yang top 5 pergerakannya menurut saya hampir sama. Jadi ada satu yang naik, biasanya juga yang lainnya pergerakannya sama. Ada yang turun juga pergerakannya hampir sama. Dan bisa kita lihat juga menyentuh garis EMA 150 juga bisa rebound, berusaha untuk break, masih gagal break. Jadi sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk trading. Tapi untuk di kripto ini memang fokus saya ini investasi dan untuk akumulasi kripto yang menurut saya fundamentalnya bagus. Mungkin ada teman-teman bilang, kenapa disebut fundamental padahal ini kan tidak jelas. Fundamental menurut saya pribadi itu berarti mempunyai project yang jelas, arah kedepannya mereka jelas. Jadi saya cari yang memang kripto yang memang punya project yang di masa depan mungkin bagus, ada tujuan jelas, arahnya akan kemana, dan punya fungsi yang bagus untuk kedepannya. Jadi ini cuma salah satu sharing saya untuk di video ini. Kedepannya semoga saya berhasil bikin satu channel untuk membahas pergerakan kripto ini secara teknikal. Jadi sama seperti Trading for Better Life,
saya memang tidak pernah fokus ke fundamental. Jadi mungkin saya akan bahas tentang beberapa berita-berita yang update untuk kripto-kripto, tapi untuk fundamental sebenarnya juga saya tidak akan fokus. Saya lebih fokus ke pergerakan teknikalnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.